Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Kasim dengan NIM S1S12206. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer fisik, yaitu tentang cari contoh kasus yang sesuai atau bagus untuk mode warna HSV, BGA, dan HSV. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari studi kasus. Si warna di sini kenapa kita sering di Coca-Cola untuk logonya? Karena sebagai studi kasus karena logo perusahaan yang warna kuat atau merah putih cucuk untuk menunjukkan perbedaan perilaku mode warna. Nah, di PGR kita melihat representasi warna asli langsung kombinasi komponen blue, green, dan red di HSV. W memiliki tipe warna merah, kuning, hijau, dan saturation mengukur intensitas warna ini dan value kecerahan. Karena W memisahkan warna dari kecerahan, HSV lebih stabil untuk mendeteksi warna meski kondisi pencahayaan berubah. Grayscale menghapus informasi warna dan hanya mempertahankan intensitas sehingga cocok bila tujuan analisis adalah bentuk kontras, DP atau pola tekstur, misalnya OCR atau shape detection. Tujuan praktis analisis ini, dia menentukan warna dominan brand atau berguna untuk digital branding kualitas reproduksi warna. Yaitu dia mengetahui area logo yang berwarna tertentu, misalnya area merah untuk proses segmentasi, cropping otomatis atau analisis visual, mengubah ke grayscale dan mendeteksi tapping untuk mengekstrak kontur atau logo yang bisa dipakai pada pipeline pengenalan logo. Mengapa deteksi merah di HSV menggunakan dua rentang? Ruang hue di HSV bersifat sirkular. Hue untuk merah ada di dua ujung spektrum, dekat 0 derajat dan 180 derajat. Oleh karena itu, kita perlu dua rentang hue, misalnya 0 sampai 10 dan 170 sampai 180, agar warna merah tersapu sempurna. Pada processing alpha channel, banyak logo disimpan PNG dengan ekspresi alpha. Jika ada alpha, script menempatkan logo di atas background putih agar operasi warna lebih deterministik. Rata-rata BGR tidak tertukar oleh pixel transparan. Operasi morfologi pada hasil Inggris seringkali punya noise titik kecil, morfologi S atau opening atau closing dipakai menghapus noise kecil dan menutup lubang kecil pada objek agar segmentasi lebih bersih. Itu mengapa menyimpan hasil. Untuk kebutuhan pemeriksaan kita mungkin perlu bukti gambar outputnya. Jadi kita akan menjelaskan codingan detailnya langkah-langkah. Pertama, kita membaca gambar GP2 image, email name GP2 image. Dia membaca file dan mempertahankan apa bila ada. Jika gagal membuka file, program berhenti dengan pesan agar file diletakkan di folder yang sama dan menangani alpha channel jika ada. Jika logo punya alpha channel, kita komposit terhadap background putih sehingga BGR valid. Formula bending out sama dengan color dikali alpha ditambah white kali 1 kurang alpha. Analisis warna rata-rata BGR, fungsi dominan color BGR memanggil G2main untuk rata-rata B, G, dan R. BGR to hex mengubah BGR ke hex atau format RGB untuk menampilkan warna dominan dalam format yang mudah dibaca. Deteksi warna di HSV, GP2, GPT color, EMG, GP2 color, BGR 2 HSV, dia mengubah warna ke HSV. Pakai dua interval acknowledge untuk memetakan pixel merah. Gunakan operasi morfologi open atau close untuk membersihkan noise. GP2 bitwise and
mengaplikasikan Max ke gambar BGR asli atau hasil segmentasi berwarna. Itu Grayscale dan Kenny. GP2 GPT Color IMG, GP2 Color BGR 2 Gray, atau channel intensitas GP2 Kenny Gray 100-200, mendeteksi TP threshold 100 banding 200 pilihan umum bisa disesuaikan. Tampilan dan simpelnya proper display yang menggabungkan beberapa hasil menjadi satu gambar besar untuk preview. Semua hasil disimpan sebagai file PNG untuk bukti atau baik. Kita lihat. Nah, ini dapat kita lihat sini dapat kita lihat dia filenya itu main colornya BGR NML ser dia menunjukkan intensitas rata-rata variabel kalian. Nah, 163,4, 160,6, dan 24, 242,1. Asmara dibuat dengan rentang Russian. Jika main colornya R sangat tinggi dibanding G dan B, cocok untuk brand merek Coca-Cola Health menunjukkan warna dominan. Ini main colornya dia yang lebih besar itu dia R. Berarti dia cocok untuk brand merah. Dia harus menunjukkan warna dominan brand yang bisa dibandingkan dengan standar brand digunakan. Output mask red PNG menampilkan seluruh pixel dikenal sebagai merah. Jika area merah kurang lengkap, kita bisa menaikkan saturation-nya atau volume atas batas bawah atau memperlebar range HW. Berguna kalau kita ingin kasih bentuk logo atau outline untuk penang logo berbasis bentuk kotak fitur. Nah, kita lanjut ke deteksi warna buah tomat matang atau deteksi warna buah tomat menggunakan HSP. Dalam bidang pertanian, HSP itu sangat berguna untuk membedakan tingkat kematangan buah karena hue atau warna dasar dan saturation kejunan warna itu bisa memisahkan warna merah tomat matang dan hijau tomat mentah secara konsisten tanpa terpengaruh besar oleh intensitas cahaya. Kita menggunakan pada pilar perbedaan warna sering kabur kalau pencahayaannya berubah sedangkan dengan HSP kita bisa filter warna berdasarkan hue secara langsung. Misalnya hue 0 sampai 10 dia merah, hue 35 sampai 85 itu hijau. Codingannya sudah coding. Nah, di sini kita akan jelaskan codingannya. Pertama, seperti sebelumnya, dia akan membaca gambar. Setelah itu, dia akan mengkonversi BGR ke HSP. Tujuannya supaya kita bisa mengakses warna berdasarkan warna hue-nya atau warna dasarnya, saturation-nya, dan volume-nya. Hue dalam OpenCV berkisar antara 0 sampai 180, bukan 0 sampai 360 seperti teorinya. Nah, itu kita akan buat max merahnya atau tomat matangnya. Kue merah berada di dua sisi spektrum atau sekitar 0 derajat dan 120 derajat. Jadi perlu dua rentang saturation dan volume dibatasi agar hanya warna kuat dan cukup terang yang diambil. Saat itu kita akan buat mouse hijau atau tomat mentahnya. Hue hijau umumnya antara 35-90 rentang ini akan menandai area tomat hijau. Setelah itu kita akan terapkan mask ke gambar asli. Bagian yang sesuai dengan warna akan tampilkan sisanya jadi hitam. Lalu kita gabungkan hasilnya untuk visualisasi. Kita menggabungkan deteksi tomat merah dan hijau itu dalam satu tampilan agar mudah dibandingkan. So, kayak tapi gambarku tidak ada tomat merah dan
hijaunya coba kita cari. Nah, itu kita ganti. Saya kasih outputnya. Dan sini dapat kita lihat. Sini dapat kita lihat ini gambar aslinya, yaitu ada tomat merah. Ini dia warna hijau dan terhapus ya. Itu ada tomat hijau. Ini hanya harian hijau saja yang terlihat, setelah itu kita gabungkan. Tapi belum terlalu jelas. Di sini menunjukkan kemampuan HSP dalam memisahkan warna berdasarkan hue, tidak seperti model negara yang lebih rentan terhadap pencahayaan. Oke, kita lanjut ke studi kasus desa. Di sini saya ambil contoh model kasusnya itu model warna jelas itu identik pada cita rotnya atas serai. Terlautnya atas serai image digunakan luas di bidang medis untuk mendeteksi kelainan tulang, paru-paru, atau organ lainnya. Citra ini secara alami berupa citra geskan karena mewakili tingkat penyerapan sinar X oleh jaringan tubuh. Warna putih bagian pada seperti tulang, menyerap sinar X lebih banyak, setelah itu warna hitam bagian kosong seperti paru-paru, menyerap sinar X lebih sedikit. Dalam analisis komputer fisik, kita sering perlu mendeteksi TP atau batas struktur anatomi, misalnya bentuk tulang atau lebar paru. Agar bisa dilakukan analisis lanjut seperti segmentasi untuk deteksi penyakit, untuk itu digunakan deteksi TP atau active detection berbasis mode warna racial. Karena metode ini hanya membutuhkan intensitas cahaya tanpa pertimbangan keluar. Kalau ini kita sudah buat, kita akan menjelaskan saja. Pertama seperti sebelumnya itu kita akan membaca gambar. Dia akan melihat citrologen dalam format berwarna atau DGR, walaupun citrologen sebenarnya grayscale, seringkali filenya disimpan dalam format RGB atau DGR. Itu dia akan konversi ke grayscale. Dia akan mengubah gambar dari 3 kanal B, G, dan F menjadi satu intensitas saja. Ada pixel sekarang berada antara 0 dan 25, yaitu hitam dan putih, menunjukkan kekiraan sinar X. Itu dia akan menghaluskan dengan Gaussian blur, menghaluskan gambar agar noise bintik-bintik kecil berkurang. Hal ini penting agar deteksi TP lebih akurat dan tidak salah menganggap noise sebagai TP tulang. Itu kita akan mendeteksi TP atau ini fungsi ini mendeteksi area pada gambar yang memiliki perubahan intensitas tinggi, yaitu batas antar struktur anatomi seperti TP tulang, paru atau jantung. Ambang bawah sampai 50 dan ambang atas itu 150. Bisa disesuaikan tergantung kontras gambarnya. Itu kita kan menentukan hasilnya. Akan muncul 3 jenderal ya. Kita akan lihat outputnya. Atau mungkin 3 jenderal. Yang pertama itu citralogen asli. Ini tampilan berwarnanya seolah RGB tetapi abu-abu. Nah, setelah itu ada citra grayscale.
Terus hitam putih dari Hydra. Ini sebenarnya sama. Dan deteksi TP atau KENI hanya menampilkan garis-garis putih yang merupakan batas struktur anatomi, misalnya TP tulang rusuk. Nah, kesempurnaan molekular itu ideal untuk citra medis hepatologi karena data warnanya tidak ditemukan. Nah, analisis singkatnya, mode warna PGR itu tujuan umum itu untuk tampilan visual berwarna. Nah, kelima itu dia warna alami, cocok untuk visualisasi. Sedangkan HSP, dia tujuan utama itu umum itu untuk segmentasi berdasarkan warna. Dan kelima itu dia akan memisahkan warna dengan mudah, tahan terhadap cahaya. Nah, mode warna grayscale tujuan umum itu untuk analisis bentuk dan intensitasnya. Kelima itu cepat, sederhana, cocok untuk deteksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.